kembali bersama saya Hadi Kurniawan di mata kuliah Biokimia. Bagaimana kabarnya mahasiswa sekalian? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait regulasi metabolisme. Baik, setelah mengikuti kegiatan perkuliahan pada hari ini, maka diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan pengaturan kadar gula darah dan pengaturan kadar gula darah dalam kondisi penyakit diabetes mellitus. Sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya, mari kita mengingat kembali materi yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya, di mana kita ketahui bahwa semua penyakit itu mempunyai dasar biokimiawi, dan terjadinya suatu penyakit itu dikarenakan ketidakseimbangan, baik itu kelebihan maupun karena defisiensi dari biomolekul yang ada di dalam tubuh. Kita di ilmu biokimia mempelajari biomolekul, yaitu ada karbohidrat, lipid, protein, dan asam nukleat. Dan ilmu biokimia ini memiliki hubungan dengan ilmu kedokteran, di mana ketika terjadi ketidakseimbangan biomolekul ini maka akan menyebabkan suatu penyakit. Sebagai contoh, ketika terjadi ketidakseimbangan karbohidrat maka akan menyebabkan suatu penyakit diabetes mellitus. Ketika terjadi ketidakseimbangan lipid maka akan terjadi penyakit arteriosklerosis dan seterusnya. Kemudian ini adalah pemicu perkuliahan kita pada hari ini. Jadi bagaimana pengaturan gula darah dalam kondisi normal dan dalam kondisi gula darah yang meningkat, dan jelaskan bagaimana proses pengaturan kadar gula darah dalam kondisi penyakit diabetes. Baik mahasiswa sekalian, yang pertama kita akan melihat bagaimana pengaturan gula darah, dan ini kita lihat ada suatu organ yang penting ya dalam pengaturan kadar gula darah, yaitu ada pankreas. Nah, dimana ini adalah dalam kondisi normal kadar gula darah naik. Ketika kadar glukosa darah naik, maka otak akan menstimulasi sel beta pankreas untuk mensekresi insulin, dan kemudian insulin itu masuk ke dalam aliran darah. Kemudian insulin akan menuju ke tempat kerjanya dan berikatan dengan reseptornya, sehingga pada akhirnya kadar glukosa darah menjadi normal. Glukosa tersebut diserap melalui dinding usus dan masuk ke dalam peredaran darah. Sebagian glukosa disimpan di dalam hati menjadi penyimpanan dan menjadi cadangan berupa glikogen, dan selebihnya masuk ke dalam jaringan otot. Sedangkan di dalam jaringan lemak disimpan lebih lanjut sebagai trigliserida, sebagai cadangan lipid. Nah, ini adalah insulin. Bagaimana insulin tadi dalam menormalkan kadar gula darah? Mari kita lihat ilustrasi secara farmakologi molekuler ini, bahwa insulin ini disekresikan karena adanya stimulasi atau stimulus dari glukosa. Jadi ketika glukosa itu kadarnya meningkat di dalam tubuh, misalnya karena setelah mengkonsumsi atau diet makanan, maka dari gambar ini bisa kita lihat dengan adanya glukosa maka insulin akan disekresikan. Bagaimana tahapannya secara molekuler? Maka di sini dengan adanya glukosa, kemudian dengan bantuan glukos transporter ya, yaitu GLUT2, maka glukosa akan bisa masuk ke dalam sel beta pankreas. Nah, ini adalah gambaran sel beta pankreas. Kemudian glukosa yang masuk ke dalam sel beta pankreas selanjutnya akan mengalami suatu proses yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu ATP. Nah, kemudian ada suatu kanal ion, kanal K+ yang sensitif terhadap ATP. Nah, dengan adanya ATP ini
akan memblokade kanal K+ ini ya, sehingga K+ tidak bisa keluar dari sel ya, sehingga terjadi depolarisasi. Nah, dengan terjadinya depolarisasi ini akan mempengaruhi kanal di sebelahnya, yaitu kanal kalsium yang sensitif terhadap voltase itu menjadi terbuka. Nah, akibatnya kalsium yang ada di ekstrasel akan masuk ke dalam sel beta pankreas dan kemudian terjadi peningkatan kadar kalsium sehingga menyebabkan translokasi granul insulin ya, tereksositosis sehingga disekresikan keluar sel beta pankreas. Nah, singkat cerita bahwa dengan meningkatnya kadar glukosa darah maka akan mensekresi insulin, sehingga insulin ini nantinya yang akan digunakan untuk menormalkan kadar gula darah. Bagaimana mekanismenya? Insulin bisa menormalkan atau menurunkan kadar gula darah. Nah, dan kita lihat di sini mekanisme aksi dari insulin dan translokasi dari GLUT4 proteinnya. Jadi insulin tadi yang sudah disekresikan karena adanya rangsang glukosa. Nah, selanjutnya di sini insulin akan berikatan dengan reseptor insulin. Nah, sehingga terjadi fosforilasi dan peningkatan fosforilasi inositol trifosfat kinase ya, sehingga transporter glukosa yaitu GLUT4 yang ada di sel otot itu akan ditranslokasikan ke membran sel ya, sehingga di sini GLUT4 akan membantu memasukkan glukosa di luar ini ke dalam sel ya. Untuk selanjutnya glukosa yang sudah masuk ke dalam sel akan mengalami satu proses di metabolisme untuk menghasilkan suatu energi dan kelebihannya bisa disimpan dalam bentuk glikogen. Nah, mari kita lihat ketika adanya gangguan, misalnya defisiensi insulin dan juga ada resisten insulin, maka akan menyebabkan suatu penyakit diabetes. Jadi diabetes ini disebabkan oleh kurangnya ataupun defisiensi sekresi insulin atau resistensi insulin. Jadi jumlah insulin normal namun insulin menjadi resisten, atau kedua-duanya disebabkan oleh defisiensi juga dan resistensi insulin juga. Nah, ini adalah tanda dan gejala awal dari diabetes mellitus. Nah, ini seperti mengantuk, kemudian frekuensi urin meningkat atau poliuri, kemudian penurunan berat badan yang secara tiba-tiba, luka yang susah sembuh, kemudian ada problem seksual ya, kemudian selalu merasa lapar atau polifagi, kemudian penglihatan atau pandangan menjadi kabur ya, kemudian kebas atau gangguan sel syaraf perifer ya, kemudian selalu merasa haus atau polidipsi, dan juga infeksi vagina dan sebagainya ya. Namun ada 3 gejala yang utama dalam diabetes, yaitu 3P: poliuri, polifagi, polidipsi. Nah, namun ini yang kita khawatirkan, bahwa diabetes ini adalah satu penyakit silent killer. Terkadang penderita DM tipe 2 yang dikarenakan oleh lifestyle, gaya hidup ini tidak mengeluhkan adanya gejala. Nah, sehingga akan diketahui lebih lanjut ketika terjadi komplikasi. Nah, komplikasi mikrovaskular ya, seperti retinopati, gangguan pada mata sehingga menyebabkan kebutaan, neuropati, gangguan pada syaraf, dan nefropati, gangguan pada ginjal. Atau komplikasi makrovaskular seperti arteriosklerosis, hipertensi, dan stroke. Nah, sebelum lebih lanjut, maka kita mengetahui di sini ya, di sel beta pankreas itu terdapat pulau Langerhans yang terdiri dari sel alfa, beta, dan delta. Nah, masing-masing ini memiliki fungsinya tersendiri. Untuk sel alfa itu mensekresi glukagon dalam kondisi lapar ya. Nah, ketika dalam kondisi lapar, maka dibutuhkan suatu energi sehingga disekresilah glukagon sehingga bisa meningkatkan konsentrasi glukosa darah dengan gluconeogenesis, glikogenolisis, dan lipolisis meningkat. Sedangkan sel beta
akan mensekresi insulin sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, itu untuk menurunkan konsentrasi gula darah dengan proses glikolisis, glikogenesis, lipogenesis, dan ada satu sel delta yaitu menghasilkan mensekresi somatostatin yang mengontrol sekresi glukagon dan juga insulin. Ya, sekresi gastrin, renin, sekresi sekretin. Jadi sekresi somatostatin ini akan mengontrol sekresi glukagon dan insulin. Nah, pengaturan gula darah dalam kondisi DM ini ya, memang pada stadium pradiabetes atau awal perkembangan DM tipe 2 ini, pada awalnya terjadi resistensi insulin yang diikuti hiperinsulinemia ya, untuk mengkompensasi agar kadar gula darah tetap normal. Nah, ini akibat gaya hidup yang tidak baik, bahwa kita mengkonsumsi makanan yang berlebihan sehingga kadar gula darah kita meningkat. Ya, kemudian pada awalnya memang tubuh mampu mengkompensasi agar kadar gula darah ini tetap normal dengan cara menghasilkan insulin juga yang berlebih, sehingga dikenal dengan hiperinsulinemia. Ya, namun lama-kelamaan sel beta pankreas ini tidak sanggup lagi mengkompensasi ya, sehingga terjadi resisten insulin. Nah, sehingga kadar glukosa darah meningkat dan fungsi sel beta pankreas itu lama-kelamaan bisa menurun yang menyebabkan defisiensi insulin atau bahkan sel beta pankreas rusak sehingga tidak menghasilkan insulin. Nah, ini kemudian akan menjadi suatu penyakit diabetes mellitus di kemudian. Jadi kesimpulan yang kita dapatkan pada hari ini adalah bahwa kita harus menjaga ya pola makan ya, sehingga tubuh memiliki kemampuan untuk mengatur kadar gula darah, dan bisa kita lihat tadi bagaimana kemampuan tubuh untuk menormalkan kadar gula darah ya, dan bagaimana tubuh mampu meningkatkan glukosa darah dalam kondisi lapar ya, dan semuanya demi kepentingan homeostasis, keseimbangan makhluk hidup. Ya, namun sebagai wujud rasa syukur kita ya, bahwa kita harus menjaga kesehatan dan tidak berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi makanan dan sebagainya. Baik para mahasiswa sekalian, demikian materi yang bisa kita sampaikan pada hari ini sebagai pemicu ya, untuk lebih lanjut mahasiswa dapat mendalami materi ataupun refleksi ya, dengan cara mengerjakan ya tugas ini. Silahkan bisa dicari jurnal-jurnal terkait ya, untuk menguraikan mekanisme hubungan antara penyakit hiperlipidemia dengan kejadian DM tipe 2 resistensi insulin. Baik mahasiswa sekalian, ini adalah pertemuan selanjutnya. Kita akan mereview dan diskusi tentang kasus-kasus tertentu ya. Selamat belajar ya, semoga sukses, semoga diberi kemudahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sehat untuk kita semua.